Jadi ini di sini saya alhamdulillah ditemani oleh dua orang sekjen ini ya, Mas. Yang sana Mas Anwar, sekjen apa Mas? Kementerian Tenaga Ya, Kerja. benar. Dan yang sebelah saya ini Indra Sang ini sekjen Asia Productivity Productivity Organization. APO, APO. yang berdomisili di Tokyo ya. Sejak dulu Jepang itu kan membuka banyak sekali program-program scholarship yang itu bisa kita manfaatkan. Untuk belajar di sini itu juga sangat baik karena di sini sedang membutuhkan yang namanya angkatan kerja yang sangat tinggi. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita ada di Ikebukuro ya, di Tokyo nih. Ya. Kebetulan alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman alumni dari TIEC Odaiba Dormitory dulu bareng-bareng kita di tahun berapa Mas? 2003, 2003, 2004 ya. Iya. Jadi ini di sini saya alhamdulillah ditemani oleh dua orang sekjen ini ya, Mas. Yang sana Mas Anwar, sekjen apa Mas? Kementerian Tenaga Ya, Kerja. benar. Dan yang sebelah saya ini Indra Sang ini sekjen Asia Productivity Organization. APO, APO. yang berdomisili di Tokyo ya. Jadi yang menarik adalah beliau-beliau ini semua adalah lulusan dari PhD ya, PhD di Jepang. Ya. Yang berarti sudah sensei lah ya di pendidikan itu. Terima kasih Mas Anton, Mas Gita. Jadi ini memang cukup momen langka buat kita karena ya alhamdulillah nih ini malam ini bisa saya ketemu langsung lagi dengan mentor saya, Mas Anwar Sanusi, Prof. Anwar Sanusi. Beliau sekarang sudah profesor. Udah prof. Sudah profesor dari Universitas Brawijaya. Kemudian Mas Anton juga di sini adalah senior saya juga waktu sama-sama kita di Odaiba. Jadi saya sendiri masuk ke Tokyo tahun 2003 bulan April. Itu untuk sekolah bahasa dulu selama 1 tahun. Jadi waktu itu sekolah bahasa itu ada 2 Mas Anton. Ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan. Itu 2003 sampai April 2004. Udah cukup lama lah ya. Ya, 1 tahun. Kemudian menyelesaikan PhD saya itu di Ritsumeikan Asia Pacific University atau Ritsumeikan APU itu tahun 2004 sampai 2007. Bidangnya di bidang Asia Pacific Studies, tapi kalau majoringnya itu lebih kepada di Economic Development.
seperti itu Mas. Jadi dari Tokyo sekolah Tokyo bahasa, sekolah bahasa setahun ya? setahun Pindah ke APU ya? Ke APU APU. itu di Beppu ya? Oita. Jadi kalau kotanya itu Beppushi, kalau prefekturnya itu Oita. Pulaunya di Kyushu. Gitu. Boleh dijelasin sedikit tuh kalau APU itu seperti apa sih? Itu Nah, jadi ini kemarin juga menarik nih, ternyata ngobrol juga kemarin sama Prof. Anwar mengenai waktu itu kita tidak terlepas dari strategi dan kebijakan Koizumi Sang, yaitu Koizumi Prime Minister yang saat itu mau memperkuat ASEAN Plus 3. Nah, ASEAN Plus 3 itu kan 3-nya ini ada 3 nih. Nanti Prof. Anwar bisa jelaskan lebih lanjut. Ada Jepang, Korea, Cina yang sebetulnya ini adalah bersaing. Kira-kira seperti itu. Jadi APU itu sendiri itu didirikan itu sekitar tahun 2000-an. 2001 kalau nggak salah. Itu salah satunya adalah memperkuat internasionalisasi higher education di Jepang. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya waktu saya pertama kali masuk ke Tokyo, kemudian mulai mencari sekolah dan mencari pembimbing, itu kan kita menyebarkan proposal disertasi kita. Nah, waktu itu dari masukan Mas Anwar, kemudian ada Pak Wempi juga ya, sekarang di World Bank, itu saya memfokuskan lebih kepada isunya desentralisasi. Bidangnya apa? Bidangnya adalah industri. Industri yang saya ambil lebih spesifik lagi, Pak Mas Anton, itu adalah pertambangan. Nah, jadi akhirnya ada satu profesor dari IPU yang tertarik. Langsung dia kontak saya dan dibilang saya oke untuk membimbing Anda sebagai mahasiswa PhD saya. Itu namanya Profesor Kigusa. Kenapa beliau tertarik? Karena ternyata beliau juga adalah mantan direktur dari JICA di Asia Tenggara saat itu. Gitu Mas kira-kira. Jadi yang mau saya kasih tahu adalah memang dalam pemilihan bidang kita sendiri itu tidak luput dari ketertarikan saat profesornya apa. Kira-kira seperti itu. Itu juga kadang-kadang juga berpengaruh terhadap kita. Ya, makasih Mas Anton. Jadi begini, saya tahun 96 ya, 1996 pertama kali ke Jepang itu mendapat beasiswa dari Mampuso untuk studi di Graduate School for Policy Science GSPS Saitama University sampai tahun 98. Nah, pada tahun 98 itu GSPS Saitama University itu sudah punya planning untuk menjadi institusi mandiri. Jadi menjadi National Graduate Institute for Policy Studies tahun 1900 kalau nggak salah 98 diinisiasi, 2000 pisah dari Saitama University. Kemudian jadilah institusi baru namanya National Graduate Institute for Policy Studies atau GRIPS ya. GRIPS ya. Nah, ini GRIPS itu memang bisa dikatakan adalah kelanjutan dari GSPS Saitama University. Sehingga dari program yang ditawarkan, karakter mahasiswa itu hampir sama. Jadi kalau di GRIPS itu hampir semua itu adalah dari para pegawai negeri. Dari negara-negara ya, dari negara-negara yang memang menjadi mitra Jepang utama ya, ASEAN, negara-negara ex Uni Soviet, kemudian diperluas ke Afrika, kemudian sebagian juga Australia, bahkan juga pernah ada juga dari Amerika dan juga sekarang diperluas juga negara-negara di Asia Tengah ya, India, kemudian Pakistan, kemudian Bangladesh. Nah, saya kembali lagi untuk PhD tahun 2003. Ya Mas, kalau yang saya pengen tahu nih kalau untuk
sekarang dan ke depan ini, gimana sih prospek studi di Jepang ini, khususnya untuk teman-teman di Indonesia ya, kira-kira ada pandangan gimana gitu. Ini gini ya, kalau ada sedikit keraguan-raguan di teman-teman di Indonesia tuh, karena kan wah kalau kita harus belajar bahasa Jepang dulu itu kan susah banget gitu kan. Ada yang bilang kanjinya susah atau harus sampai setahun lebih belajar bahasa. Nah dulu Mas Indra kan pernah ngalamin tuh bahwa harus belajar bahasa Jepang dulu. Nah itu kira-kira gimana sih? Kalau prospek ya, saya rasa memang begini. Di awal dulu Jepang memang cukup kesulitan untuk menerima pelajar dari negara non bahasa Jepang. Saya masih mengalami waktu itu karena memang sangat sedikit kampus yang menyediakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar akademiknya. Sehingga banyak sekali minat-minat yang agak tidak terlalu tinggi ya, terutama untuk studi ilmu sosial. Kalau engineering memang sudah sangat banyak, terutama kalau ke Indonesia dulu program yang diinisiasi oleh Presiden Habibie ya waktu itu sebagai Menristek ya. Beliau akan mengirim banyak sekali talenta-talenta berbakat tanah air untuk belajar engineering di berbagai negara, utamanya adalah ke Jepang. Nah, tadi prospeknya sih menurut saya sekarang ini kan banyak sekali universitas di Jepang itu yang menyediakan bahasa Inggris, Mas Anton ya. Jadi saya rasa cukup kompetitif untuk bisa menjadi pilihan, terutama adik-adik yang sekarang sedang mengambil di penghujung waktu di studinya di SMA, bisa mempertimbangkan untuk mengambil pilihan di Universitas Jepang. Apapun bidang studinya ya, sekarang saya rasa sudah banyak sekali, tidak hanya untuk social science, untuk yang misalnya teknik, untuk kedokteran itu sudah juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, saya melihat ya, kalau untungnya belajar di Jepang itu, saya rasa pertama kita belajar kan bukan hanya mencari ilmu yang kita pelajari, tapi kita juga menyerap budaya setempat. Saya rasa itu adalah nilai plus yang memang akan menjadi bekal yang sangat kuat manakala kita meniti karir di bidang apapun. Karena kita memahami tadi adalah budaya Jepang, budaya di mana kita berada. Oke. Jadi saya ngeliatnya gini, Mas Anton. Tadi Prof. Anwar sudah jelaskan mengenai memang Jepang akhirnya membuka diri untuk lebih melakukan internasionalisasi terhadap wawasan dari higher education-nya. Jadi waktu saya sendiri memang sejak awal sudah menetapkan bahwa akan mengambil program internasional. Tapi however memang saat itu dari program ASEAN Japan Alumni-nya sendiri itu adalah mewajibkan kita paling tidak bisa berbahasa Jepang. Sehingga mereka mewajibkan mau nanti programnya adalah bahasa Inggris atau Jepang, kita diwajibkan mengambil yang 12 bulan pelajaran bahasa Jepang. Nah, itu memang masing-masing orang kan punya target. Kalau saya sendiri targetnya waktu itu adalah yang penting saya bisa berbahasa untuk komunikasi hari-hari, kemudian kanji-kanji yang simple hanya bisa membaca. Tapi kalau menulis terus aja Mas Alman. Memang saya menyerah kalau menulis. Itu saya menyerah. Kanjinya pun adalah kanji-kanji yang sangat simple, hiragana katakana yang masih di luar kepala, paling tidak untuk modal kita hidup. Karena ternyata meskipun dalam program kita itu memang berbahasa Inggris, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tetap rekan-rekan kita yang Jepang, bahkan profesor saya sendiri, akhirnya kita lebih banyak menggunakan bahasa Jepang dalam hari-hari kita. Jadi itu tadi, memang kita netapin goalnya seperti apa. Tapi kembali lagi tadi, Prof. Amar juga sudah bilang, ada beberapa teknik, materi-materi teknik yang memang saat itu masih belum ada yang dalam bahasa Inggris. Sehingga teman-teman yang mau mengambil kayak arsitek, mau ngambil sipil, mau ngambil engineering, mesin, segala macam, memang mau tidak mau, kayak rekan-rekan kita beberapa yang ada di Jepang itu, mereka akan menggunakan bahasa Jepang. Gitu Mas. Jadi memang harus dikejar itunya. Jadi TOEFL Jepang itu harus dikejar. Jadi kayaknya mungkin ada pilihan lah ya teman-teman. Jadi kalau yang mau sekolah dalam bahasa Jepang, ya mungkin harus gambate sedikit lah untuk belajar bahasa Jepang. Yang sebetulnya pun
itu nggak rugi juga ya. Nggak rugi, Bisa ya. berbahasa Jepang itu kan suatu kelebihan yang tidak Kelebihan. dimiliki oleh teman-teman yang sekolah di tempat lain kan. Berarti kan nanti bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang Jepang juga bisa. bisa. Betul. Itu satu. Tapi buat teman-teman yang mungkin waktunya terbatas dan mungkin ragu-ragu nanti lama atau yang program bahasa Inggris pun sekarang sudah mulai Sudah banyak. mulai banyak lah. Iya. Apa aja tuh kalau yang di Tokyo kira-kira ada apa aja ya Mas untuk sekarang ini? Prof. Anwar. Jadi gini, kalau yang di Tokyo itu kan kalau yang negeri kan jelas ya, itu ada Tokyo University. Kemudian juga Tokyo Institute of Technology, Tokyo Kogyo Daikaku, Tokodai. Hitotsubashi itu kan juga membuka program bahasa Inggris. Terus kemudian tentunya kalau yang tadi GRIPS itu memang fully bahasa Inggris. Full bahasa Inggris. Artinya itu tidak jadi persoalan kan, terutama teman-teman yang sudah punya modal bahasa Inggris yang cukup bagus. Sehingga saya rasa cukup inilah punya pilihan yang sangat banyak. Apalagi mungkin kalau dari sisi pemeringkatan itu juga studi-studi sosial ini kan sudah semakin baik yang ada di Jepang ya. Jadi jangan ragulah untuk teman-teman untuk akhirnya memilih Jepang sebagai satu tempat untuk belajar baik di level S2 ataupun S3. Bahkan juga S1 ya, itu pun juga bisa menjadi pilihan. Saya dengar ada beberapa universitas yang berbahasa Inggris baru ya, kalau nggak salah apa ya, Tokyo TIU. Iya, Tokyo International National University. University itu Iya. juga di Tokyo. Iya betul, TIU itu TIU. juga. Terus kemudian International Christian University. Oh iya, International Oh, Christian Nah, itu University. juga ada. Kemudian agak jauh dari Jepang dari Tokyo ada di Niigata itu Niigata. IUJ kan, IUJ, iya. International University of Japan. Bahkan juga Keio Waseda itu juga membuka Ada ya? ada Internasional ya. international benar-benar. studies-nya. Karena memang tentunya Jepang pun sendiri kan juga mulai membuka ya untuk bisa menerima berbagai ilmu pandangan dari luar negeri lah. Ya.
ya khususnya juga APU lah ya. Ya, Wah, APU APU juga udah jelas itu ya. Betul. Itu Meskipun di APU juga masih bilingual ya, Mas Anton. oh bilingual ya. Masih bilingual. Jadi Oh, oke. dalam beberapa kelas yang diambil, subjek yang diambil itu masih bisa memilih mau bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kira-kira iya. gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang sering banget ditanyakan teman-teman, yaitu scholarship atau beasiswa. Gimana sih kansnya atau kesempatan kita pelajar nih, misalnya S1 atau S2 untuk mungkin nggak sih bisa dapat beasiswa gitu? Kira-kira gimana tuh, Mas? Prof. Ya. Anwar mungkin yang Jadi gini, artinya kalau beasiswa itu sebetulnya sangat banyak ya. Sejak dulu Jepang itu kan membuka banyak sekali program-program scholarship yang itu bisa kita manfaatkan. Ya, sepengetahuan saya itu kan selain yang disediakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sport ya, dan Culture atau membuka Kakuso atau Mambuso dulu itu kan ada beasiswa. Kemudian ada juga yang disediakan oleh JICA, ada juga JICA. program yang disediakan oleh EDB kalau nggak salah. Terus kemudian ada juga swasta banyak sekali memberikan beasiswa. Jadi memang tipsnya gini ya, kadangkala ya memang semangatnya itu pertama harus kita miliki untuk bisa kita istilahnya mengadu nasib lah. Karena banyak sekali sebetulnya beasiswa yang sebenarnya tidak besar, tapi cukup untuk bisa membantu, Nah, ya, itu. untuk bisa kita istilahnya mendapatkan kesempatan belajar di Jepang. Nah, ini banyak sekali, banyak, bahkan saya juga kenal beberapa orang ketika datang itu ya modalnya adalah modal semangat saja untuk bisa sekolah di sini. Dia akhirnya mendapatkan beasiswa ya tidak terlalu banyak, tapi kan kita juga ada kesempatan untuk dikenal di sini Arbaito ya. Arbaito, ya, Jadi ya. part time job dan itu Part-time bisa job. menambah bekal untuk hidup di Jepang sambil kita belajar. Apalagi gini ya, ini next kesempatan ya, yang kita kan belajar itu kan setelah belajar kan bekerja. Ya, Saya rasa opsi untuk belajar di sini itu juga sangat baik karena di sini sedang membutuhkan yang namanya angkatan kerja yang sangat tinggi. wah itu menarik, Nah, itu menarik. banyak sekali kemarin saya juga sudah ketemu beberapa lembaga itu untuk misalnya menyediakan belajar untuk calon perawat. Nah ya, calon perawat. Dia belajar 3 tahun karena memang untuk menjadi perawat kan perlu keahlian khusus ya secara teknis itu. Tapi di tahun pertama dia sudah mulai part time job, tahun kedua itu juga mulai bisa dia part time jobnya nambah, kemudian sudah mulai diikat oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang itu dia akan merekrut dia menjadi pekerja. Nah ini kan sangat luar biasa itu menurut saya. Hampir semua kan tidak akan ibaratnya lulus langsung terpakai dan itu dia bisa bekerja di Jepang. Statusnya bukan lagi magang tapi dia adalah menjadi pekerja. Oh, iya. Kalau dalam istilahnya itu adalah tokutekino. Nah itu ini sangat bagus lah menurut saya untuk mencoba peruntungan bagi teman-teman kader-kader yang masih muda, semangat baik lulusan SMA, SMK, bahkan mungkin lulusan S1 untuk melanjutkan studi di Jepang. Oke, ini udah cukup lama juga nih ya. Terakhir deh Mas berdua nih, monggo apa yang mau disampaikan untuk ya teman-teman generasi muda lah yang supaya semangat. Ayo yang mau sekolah di Jepang, mau melanjutkan, mau tadi boleh dari SMA bisa juga ya, kalau dari SMA atau yang S1, monggo silakan. Baik, mungkin kalau dari saya lebih kepada ini sih Mas Anton, pesannya nggak jauh dari tadi yang Prof. Anwar sudah sampaikan. Pertama, niat dulu ya. Jadi niat pada saat teman-teman itu mau studi keluar kemanapun itu kalau bisa sudah memiliki sebuah rencana yang matang. Karena kenapa? Karena tadi sudah Prof. Anwar juga katakan, juga kita harus melihat kelanjutannya. Kenapa saya memilih negara ini? Kenapa saya memilih Jepang? Jelas tadi malah bagus sekali tadi ya Mas Anton informasinya. Prof. Anwar mengingatkan kepada kita semua mengenai memang kebutuhan dari tenaga kerja yang ada di Jepang ini lagi tinggi, di mana mereka adalah shrinking population.
ya kan? Oke. Mereka shrinking sementara kita lagi booming, Bonus. kira-kira seperti itu, bonus. Ini saya rasa bisa kita melihat sebagai sebuah opportunity buat teman-teman muda kita yang ada di Indonesia untuk melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk mencoba kita untuk mengadu nasib, istilahnya di kancah dunia kerja ini. Tidak usah jauh-jauh, seperti juga yang saat ini sedang saya jalani. Ini juga tidak terlepas dari dukungan beliau, kemudian juga dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Kenapa? Karena saat ini kan kita sudah memegang di beberapa forum, Mas Anton. G20, ASEAN segala macam. Negara kita adalah dalam posisi yang lagi baik image, baik kemampuan. Nah ini juga digunakan kalau bisa oleh rekan-rekan muda untuk lebih menguatkan dan menancapkan lagi talenta-talenta muda Indonesia yang ada di tanah air untuk juga mencoba berkembang di luar negeri, khususnya Jepang. Itu sih Mas Anton kalau dari saya. Oke. Ya. Dari Mas Anwar Fitra. Saya gini ya, ada satu hal yang menurut saya ketika kita ke Jepang, ini yang betul-betul menjadi bekal utama saya itu adalah prinsipnya orang Jepang itu kan gambateru ya. Artinya betul-betul all out dalam melakukan tugas. Betul. Jadi teman-teman ya kepada ya mungkin teman-teman semua lah, teman-teman muda tadi yang mungkin lulusan SMA, SMK, S1, S2 yang ingin melanjutkan belajar di Jepang, ini sangat terbuka. Gambateru ya, artinya pokoknya semangat terus, totalitas bekerja, never give up. Itu adalah sesuatu yang menurut saya yang harus kita pegang, dan itu menjadi modalitas untuk sukses Anda di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ngobrol-ngobrol singkatnya ini moga-moga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti coba saya jawab. Kalau nggak bisa saya akan lanjutkan pertanyaannya kepada para sensei ini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sayonara. Gambar di kudasai.